Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dengan saya Beni Syawarjaya. Kali ini saya mau mengajak kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 saya bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, Paulus, rasul hebat, sekelas Paulus, dia masih merisaukan dirinya dan dia takut tertolak di hadapan Allah. Padahal dia seorang rasul besar, dia pemberita Injil, dia memberikan kehidupannya seluruhnya, nafas hidupnya bahkan untuk pekerjaan Tuhan zaman itu. Dia masih merisaukan, dia masih tidak yakin, dia takut setelah dia memberitakan Injil kepada banyak orang, jangan sampai dia tertolak. Tentu ini bukan sekedar ditolak, nggak diundang khotbah lagi gitu. Wah, kalau aku ngomongnya terlalu vulgar, jangan-jangan jemaat tersinggung, nanti lapor kepada Bapak Gembala, lalu aku nggak diundang. Tentu bukan itu. Tentu bukan ditolak manusia. Ini pasti ditolak masuk dalam kerajaan Allah dan ditolak meraih prestasi tertinggi. Kalau hanya sekedar masuk surga, Paulus pasti masuk surga. Dia melakukan pekerjaan Tuhan setelah memberitakan Injil. Ini membuktikan bahwa Paulus mencurigai, mengkhawatirkan dirinya ditolak meraih prestasi tertinggi atau tidak. Apa sih prestasi tertinggi yang Tuhan mau dalam kehidupan Paulus dan kehidupan kita? Tidak ada lain, berulang-ulang Alkitab berkata, kita adalah mempelai Kristus. Mempelai itu duduk bersanding, sepadan, bersamaan. Cocok, itu namanya mempelai. Itulah sebabnya Paulus berbicara berulang-ulang, dia berkata dia punya kecemburuan, cemburu yang positif, cemburu rohani. Karena dia telah mempertunangkan jemaat dengan satu pribadi, dia cemburu. Ini bicara soal hubungan eksklusif. Kalau mempelai ini bicara soal hubungan eksklusif. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lalu di Wahyu 21 ayat 9 jelas Rasul Yohanes mencatat bahwa kita adalah seumpama pengantin perempuan akan dikawinkan dengan mempelai anak domba. Bapak, Ibu, Saudara, inilah prestasi tertinggi dari hidup kekristenan kita, mencapai atau menjadi mempelai Kristus. Kalau sekedar masuk surga rasanya masuk, Paulus dia rasanya masuk lah. Tetapi dia mencurigai dia jadi mempelai nggak nih? Jangan-jangan jemaat yang mendahului dia oleh karena hal-hal yang merintangi dia, menghalangi dia. Menjadi mempelai Kristus atau bersanding bersama dengan Kristus, inilah yang dirisaukan oleh Paulus sesungguhnya. Jangan sampai dirinya ditolak menjadi mempelai atau gagal bersanding bersama dengan Kristus. Padahal dia menghantar banyak jemaat untuk bersanding dengan Kristus. Ini paket menjadi mempelai, ini adalah paket khusus untuk orang-orang percaya, untuk kita, dan Tuhan menyediakan paket ini untuk kita. Ini kabar gembira untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita pertanyakan hubungan pribadiku dengan Tuhan saat ini ada di posisi mana? Apakah aku masih tetap menjadi bayi rohani yang terus meminta? Ataukah aku sudah mulai beranjak menjadi mempelai yang saling mengerti dan saling memahami? Apakah aku masih menjadi orang yang tidak pernah beranjak dewasa? Bapak, Ibu, Saudara, mempelai ini menunjukkan hubungan yang intim. Hubungan intim ini digambarkan sebagai hubungan kekasih, hubungan mempelai. Mempelai itu memiliki hubungan yang saling pengertian satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling membela pasangannya, bisa sampai tanpa batas. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 20 ayat 3, Allah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah ingin kita membina hubungan yang eksklusif hanya dengan Dia.
tidak dengan objek yang lain. Hubungan yang eksklusif ini digambarkan sebagai hubungan mempelai. Inilah yang dikhawatirkan Paulus, dia sampai nggak nih, dia jangan-jangan dia tertolak, tidak jadi mempelai. Lalu di Yakobus 4 ayat 5, Yakobus berkata, roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing diingininya dengan cemburu. Bapak ibu saudara, saya sudah mendalami kata cemburu. Cemburu ini kata khusus. Ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Tidak boleh kita ucapkan kepada objek yang tidak tepat. Saya kalau melihat istri tetangga saya bermesraan dengan pria lain yang bukan suaminya, saya tidak berhak berkata saya cemburu karena dia bukan milikku. Tetapi kalau saya melihat istri saya bermesraan dengan pria lain, saya sangat berhak berkata saya cemburu karena secara sah dia milikku, dia mempelaiku. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah milik Tuhan. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia mau kita membina hubungan eksklusif dengan dia. Itulah sebabnya dia mencemburui. Dia merasa berhak atas roh yang dia taruh dalam diri kita. Kita tidak boleh memalingkan perhatian kita kepada objek lain, apalagi kepada objek mamon, harta dunia. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia mencemburui kita. Ini artinya Tuhan ingin kita membangun hubungan yang eksklusif hanya dengan Dia, only with Him. Hubungan yang khusus hanya dengan Tuhan. Dan apabila kita tidak melakukan hubungan ini dengan Tuhan, Dia mencemburui kita. Dia merasa berhak atas diri kita. Bapak Ibu Saudara, membina hubungan saling pengertian dengan pasangan kita di dunia saja, kita merasa perlu dan harus dan mendesak. Apalagi dengan kekasih abadi kita. Membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan itu dapat dibangun melalui salah satu caranya adalah berkomunikasi. Tuhan udah siapin alatnya, Tuhan udah siapin toolsnya. Salah satu toolsnya adalah dialog, komunikasi, atau bahasa rohaninya itu berdoa. Doa, ketika kita berhubungan dengan Tuhan lewat doa atau dalam ibadah, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita mau membangun hubungan yang saling pengertian, membangun hubungan yang intim, meningkatkan level ketaatan kita kepada Dia. Tapi banyak orang keliru, konsep agama-agama dimasukin ke dalam gereja. Orang datang ke dewa memohon apa? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi banyak orang latah. Kalau berdoa itu identik dengan meminta. Padahal berdoa itu berdialog, komunikasi dua arah. Memang di dalam doa ada salah satu unsurnya meminta. Tetapi doa bukanlah meminta. Tetapi menjadi sebuah kesalahan yang sudah fatal. Orang kalau berdoa tuh ayo berdoa, ayo meminta. Artinya begitu, ayo meminta, ayo berdoa. Lalu kalau tutup mata berdoa kepada Tuhan isinya meminta, meminta, dan meminta. Padahal berkomunikasi dengan Tuhan loh. Kita mau saling mengerti loh. Tuhan mengerti kita. Masalahnya kita mengerti Dia nggak? Orang pasangan suami istri mempelai yang membutuhkan sebuah dialog komunikasi setiap hari itu untuk apa? Masa istri datang meminta terus kalau setiap komunikasi hanya isinya meminta kepada suami? Saya rasa nggak ada suami yang mau diperlakukan seperti itu. Demikian sebaliknya, saya rasa tidak ada istri yang mau diperlakukan seperti itu. Ketika komunikasi minta terus, komunikasi minta. Tapi pasangan tidak mau tahu permasalahan yang sedang dihadapi, tidak mau saling mengerti. Ini adalah contoh sebuah hubungan mempelai yang buruk, yang salah, yang keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita sering memperlakukan Tuhan begitu. Datang kepada Tuhan tuh isinya apa? Minta. Nanti kalau ada masalah datang ke Tuhan lagi, minta. Kalau nggak ada masalah, tidak mau tahu apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai pasangan yang sehat pun nggak ada yang mau begitu. Coba bayangkan istri berhubungan sama suami, dialog sama suami, komunikasi sama suami, ketika hanya tidak ada uang atau uang habis. Lalu dia datang, dia baik-baik, dia mesra kepada suaminya, lalu dia minta uang. Begitu uang ada, dia lupa, dia tidak komunikasi. Suaminya punya masalah, dia nggak mau tahu. Suaminya mau curhat, dia nggak mau tahu. Akhirnya suaminya curhat kepada pihak lain. Ini hubungan yang buruk. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen memperlakukan kekasih abadi seperti ini. Kepada kekasih jasmani saja tidak layak, apalagi kepada kekasih abadi. Harusnya kita datang kepada Tuhan. Kita mau tahu Tuhan, aku mau dialog dengan Engkau Tuhan.
Aku mau tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, berdialog. Dialog itu komunikasi dua arah, bukan monolog, dialog. Ada saatnya kita ngomong, ada saatnya Tuhan yang ngomong. Wah, kalau kita maunya ngomong, Tuhan minta ini, minta itu, selesai, yes, amin, udah. Kita nggak mau dengar Tuhan ngomong. Sehingga hidup kita sehari-hari jauh dari kehendak Tuhan. Lalu kita bilang kepada Pak Pendeta, datang konseling setelah masalah banyak. Kita berkata, Pak Pendeta, apa sih maunya Tuhan? Mengapa tidak Anda sendiri yang cari maunya Tuhan apa? Tuhan sudah sediakan toolsnya. Tuhan sudah sediakan sarananya. Anda punya masalah dengan suami. Masa Anda datang ke pembantu rumah tangga, coba tanya apa maunya Bapak? Kan gak mungkin begitu. Pasti Anda yang datang kepada suami bertanya apa yang kau inginkan. Itu dialog namanya. Itu sarana yang Tuhan siapkan untuk kita berhubungan dengan Dia. Supaya semakin hari, semakin banyak dialog, semakin banyak mengerti Tuhan, semakin intim. Sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semakin mengerti kehendak Tuhan, kita semakin menyenangkan hati mempelai kita. Anda pacaran, Anda pingin tahu apa sih kesukaan pacarku ini? Dia suka warna apa ya gitu? Anda nggak mau salah beli. Jangan dia suka warna pink, Anda kasih warna hitam. Anda kasih warna-warna ungu, dia nggak suka. Anda tidak pingin melukai hatinya. Jadi Anda berusaha ingin tahu lewat apa? Dialog, komunikasi. Begitu juga dengan Tuhan. Kita pingin kekasih abadi kita senang oleh perbuatan kita. Maka cari dia, dialog. Tanya sama dia. Supaya kita tidak salah melangkah. Sampai satu titik kita diterima sebagai mempelai. Itu prestasi akhir hidup kekristenan kita. Nah, dalam hal doa ini Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita buka Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Ini konteksnya Tuhan Yesus itu mau milih 12 murid. Dari banyak murid dia mau pilih 12 orang. Lalu dia pergi, dia berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya merenung, mengapa Yesus perlu berdoa semalam-malaman? Bukankah dia Allah? Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia perlu memberikan sebuah teladan kepada manusia. Bahwa berhubungan intim dengan Allah Bapa itu sebuah kemutlakan. Maka Yesus disebut di Lukas 6 ayat 12 ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dia perlu menyendiri. Ada waktu khusus. Kita harus bertemu dengan mempelai abadi kita. Ada waktu yang kita khususkan. Bukan saat mepet udah kelaparan mau makan buru-buru berdoa. Pada saat ada masalah mepet buru-buru berdoa. Bukan itu. Tetapi kita harus menyediakan waktu khusus. Pergi ke bukit, menyingkir. Masuk ke ruang kamarmu. Masuk ke ruang doamu. Siapkan fisik tubuh jasmanimu dengan baik. Jangan waktu udah ngantuk, udah mau tidur, buru-buru. Siapkan waktu secara khusus. Datanglah ke gereja untuk beribadah. Itulah makna dari ayat ini. Pergi ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa. Dia kan milih 12 rasul nih, 12 nama. Kalau Tuhan Yesus perginya jam 12 malam, dia selesai jam 6 pagi, kira-kira biar gampang hitung. Itu berarti untuk keluar 12 nama, setiap setengah jam Allah Bapa keluarkan satu nama. Kira-kira begitu nggak Bapak Ibu? Kayak kurang kerjaan Tuhan Yesus sama Bapak kan. Dia doa setengah jam, plung, Bapak keluarin satu nama. Dia doa lagi, plung, Petrus gitu. Doa lagi, plung, Andreas. Kan nggak mungkin. Tapi Alkitab mencatat semalam-malaman. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semalam-malaman? Pasti berdialog. Pasti bicara soal proyek keselamatan yang oleh karenanya Bapa mengirim dia ke bumi ini. Bapak, aku mau pilih 12 murid. Kau pilih sendiri. Kau pasti bisa. Pasti bisa Yesus. Dia tidak perlu tanya sama Bapak, pasti bisa. Lawang saya jadi dosen aja, saya masuk di kelas dulu saya ngajar S1 16 kali pertemuan. Pertemuan ketiga saya udah tahu murid saya 40-an orang dalam kelas. Oh, yang ini pinter, redaksional kalimatnya bagus. Oh, ini logat daerahnya kenceng. Oh, ini bagus. Memberi tanggapan terhadap statement pernyataan bagus, ini kalimatnya bagus. Saya aja bisa, apalagi Tuhan Yesus sangat bisa. Tapi dia memberikan teladan, dia mau memberikan teladan kepada manusia, perlu berhubungan intim dengan Bapa, berdialog, doa. Semalam-malaman itu memberikan sebuah tekanan kepada kita, harus kita menyiapkan waktu khusus untuk semakin intim mengerti kehendak Bapa
dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bersalah, kita menyenangkan hati Bapa, kita melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, seharusnya kita datang kepada Tuhan Yesus dengan konsep hendak membangun hubungan yang intim dengan Dia sebagai kekasih abadi. Sehingga kita semakin mengerti kehendak Dia dan kita semakin dapat melakukan kehendak-Nya. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, kita menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan mengizinkan kita masuk atau mencapai level tertinggi dari hidup kekristenan kita, yaitu menjadi mempelainya. Saya katakan tadi, berdoa adalah berdialog, bukan meminta. Kesalahan fatal orang itu doa meminta. Memang di dalam berdialog itu, dalam berdoa ada unsur meminta. Ini bukan berarti tidak boleh meminta. Sebab di dalam Matius 7 ayat 7 Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Kalau kita sudah dewasa, maka kita akan meminta sesuatu yang berkenan di hati mempelai kita, Bapak Ibu. Memang di Matius 7 ayat 7 Tuhan berkata mintalah. Tetapi saya mau katakan, kalau kita sudah dewasa dengan pasangan kita, kita mengerti suami kita misalnya, atau istri kita, atau tulang punggung keluarga yang cari uang dengan keterbatasan sekian per bulan, maka kita tidak mungkin meminta hal yang di luar itu. Orang yang punya gaji 20 juta, lalu istrinya datang minta setiap bulan harus pergi ke luar negeri, itu tidak mungkin. Atau minta mobil mewah, Rolls Royce, tidak mungkin. Karena dia sudah dewasa, dia sudah menjalin hubungan yang intim dengan pasangannya, dia tahu pasangannya punya keterbatasan, dia tahu pasangannya gajinya hanya 20 juta, maka dia minta tas KW. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti pasangan kita, mempelai abadi kita, apa yang dia mau terjadi dalam hidup kita, kita tidak mungkin meminta hal yang melebihi dari kapasitas yang dia mau beri. Dalam Yohanes 15 ayat 7 juga ditegaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, maka dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini sering salah kaprah jemaat. Dia pikir minta apa saja boleh, lalu minta hal yang di luar kehendak Tuhan. Lihat baik-baik kalimatnya, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita minta sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kasih. Bukan di luar apa yang Tuhan tidak kasih kita. Belajar dari Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Kita lihat, di situ Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada waktu tidur. Salomo tuh ke Gibeon. Gibeon itu rumah doa. Dia mencari kehendak Tuhan karena dia mau diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Lalu dia cari kehendak Tuhan, di situ dia berdoa sampai ketiduran. Cocok dengan Injil Lukas, Yesus doa tadi semalam-malaman dia ketiduran. Lalu Tuhan menampakkan diri dalam tidurnya berupa malaikat. Lalu Tuhan berkata apa? Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dengan kata lain, kamu jangan minta sesuatu yang tidak akan kuberikan kepadamu. Teladani perintah Tuhan kepada Salomo ini. Jadi ini sangat cocok, sangat berkaitan dengan Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja, tapi yang hendak kuberi. Jangan yang tidak hendak kuberi. Kamu minta, kamu pasti nggak dapat. Yang mau kuberi, maka carilah kehendak Tuhan dulu. Cari perkenanan Tuhan dulu. Kalau Anda tahu itu yang Tuhan mau kasih, mintalah itu. Pasti Anda dapat, nggak mungkin nggak dapat. Tapi kalau Anda minta di luar kehendak Tuhan, Anda akan kecewa. Jadi kekristenan itu bukan kayak simsalabim gitu. Sekali minta langsung dapat, apapun dapat. Nah, mintalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui sarana doa ini, melalui sarana berdialog, komunikasi intim dengan Tuhan, dapat meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga setidaknya kita, kalau kita refleksi ulang, kita baca ulang ayat di awal tadi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Kiranya Tuhan menjauhkan ini dari kehidupan kita masing-masing, oleh karena kita telah membangun hubungan yang intim dengan Dia, yang salah satunya adalah melalui dialog atau doa atau berkomunikasi, saling mengerti. Bapak pasti mengerti kita, masalahnya kita harus mengerti kehendak-Nya, lalu kita menyenangkan hati Dia, melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita.